Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, limpahan karunia-Nya kepada kita sekalian untuk bisa kembali bersilaturahim melalui media online untuk acara kajian setiap hari Kamis. Mudah-mudahan wasilah ataupun media dengan kajian ini ataupun pengajian ini juga menjadi salah satu kontribusi kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi pundi-pundi amalan kita, dan tentunya sebagai seorang yang meyakini dan beriman akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya yang tidak pernah mengingkarinya. Sekecil apapun amalan-amalan itu, kelak kita akan mendapatkannya di yaumil jaza, pada hari di mana kita tidak akan ada yang menolong kecuali amalan-amalan kita selama berada di alam dunia ini. Para hadirin dan hadirat, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita akan membahas, akan membincangkan masalah yang tentunya ini adalah bagian dari ciri khas ataupun bagian daripada sesuatu yang tidak terlepas dari diri kita masing-masing. Karena dalam sebuah permisalan ataupun dalam perkataan para alim dikatakan al-insanu makanul khata wan nisyan. Manusia adalah tempat segala kesalahan dan kealfaan. Sore hari ini kita akan membincangkan tentang dosa, tentang bahaya dosa. Yang tentunya ketika kita mendengar kalimat ataupun perkataan dosa, tidak bisa dilepaskan dari kita, sebagai seorang insan, sebagai seorang makhluk yang bernama manusia, yang memang tempat dari kesalahan dan kealfaan, karena itu adalah sifat dan karakter daripada manusia itu sendiri. Tentunya ketika diberikan warning dengan kalimat bahaya dosa, kita akan menjadi aware, akan menjadi tersadar bahwa Allah menginginkan kita untuk segera berpindah dari makhluk ataupun dari orang-orang yang biasa-biasa saja menjadi orang-orang yang berhati-hati dan lebih amanah untuk menjalankan kehidupan di dunia ini, sehingga terhindar dari apa yang disebut dengan al-khata ataupun al-maksiat, kesalahan ataupun kemaksiatan. Para hadirin dan hadirat, para pemirsa PKS TV Kota Tasikmalaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melangkah jauh tentang bahaya ataupun bagaimana dosa itu menjadi sesuatu yang sangat membahayakan
diri kita pribadi dan juga bahkan bisa membahayakan orang-orang lain, terutama orang-orang yang menjadi tanggungan dalam hidup kita, istri ataupun anak-anak kita. Beberapa istilah yang tentunya kita ingin ketengahkan, ya, bahwa dalam bahasa Arab, ya, dosa ini mempunyai beberapa istilah. Bahkan dalam Al-Quran sendiri ada beberapa istilah yang merujuk kepada makna yang satu, yaitu dosa dalam perkataan bahasa Indonesia. Ya. Istilah yang pertama itu disebut dengan al-ithmu, ya, dosa dalam bahasa Arab juga diistilahkan dengan al-ithmu, ya. Hamzah, sin dan mim. Ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam ayat-ayatnya dalam Al-Qur'an bahkan disebutkan 48 kali menyebutkan perkataan al-ismu, ya. Jadi perkataan al-ismu dalam Al-Qur'an itu lebih kurang ada 48 kali, ya. Yang menurut para mufassir ataupun para ahli bahasa, ya, al-ismu ini adalah mengerjakan sesuatu yang tidak halal, ya. Mengerjakan sesuatu yang tidak halal, ya. Yang disebutkan lagi oleh beberapa ulama yang lain, al-ismu adalah al-dzanbu al-mujibu lil-uqubati al-ukhrawiyah. Ismu adalah dzanbu, dosa, ya, yang berhak untuk mendapatkan hukuman ukhrawiyah, ya, di akhirat. Jadi ismu adalah dzanbu al-mujib lil uqubatil ukhrawiyah, dosa yang mewajibkan pelakunya untuk mendapatkan uqubat ataupun untuk mendapatkan hukuman ketika nanti di akhirat kelak. Adapun al-ismu menurut para ulama bahasa, ya, baik dalam kitab Lisanul Arab, ya, ataupun Al-Mujam Al-Wasit, ya, ataupun kitab Ta'rifat Syekh Al-Jurjani, dikatakan ismu ini adalah al-bad'u wa ta'akhur, ya. Secara bahasa ismu adalah bermakna lambat atau terakhir, ya. Kenapa dikatakan lambat ataupun terakhir? Ya, li'anna dzal ismi bati'un anil khairi wal mutaakhir anhu, ya. Karena orang yang melakukan ism, ya, yang melakukan kesalahan ataupun dosa, ini adalah orang-orang yang termasuk lambat untuk melakukan kebaikan, ya, ataupun terakhir daripada hal-hal yang menjadi simbol kebaikan, ya. Jadi senantiasa dia berlambat-lambat, ya, tidak bersegera untuk melaksanakan al-khair ataupun kebaikan itu sendiri, ya. Dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maidah disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kamu tolong-menolong dalam dosa, ya, dan permusuhan. Jadi al-ismu di sini bermakna dosa ataupun dosa yang mewajibkan pelakunya untuk mendapatkan uqubat ataupun hukuman di akhirat. Ya, ataupun dalam sebuah hadis, ya, disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-birru husnul khuluq, ya. Al-birru husnul khuluq wal itsmu ma haka fi sadrika, dalam riwayat lain ma haka fi nafsika wa karihta an yutalli'a alaihin nasu.
Al-birru, kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang terpuji. Adapun al-itsmu, adapun yang disebut dengan itsm, ataupun keburukan ataupun dosa. Ma haka fi nafsika atau fi sadrika, dalam riwayat ini, ma haka fi sadrika, sesuatu yang menimpa dalam hatimu, wa karihta ayutali'a alaihin nasu, dan kamu enggak suka ataupun enggak mau orang lain tahu tentang hal ini. Jadi sesuatu yang menimpa dalam diri kita, dalam jiwa kita, dan kita malu, ya, malu dan nggak mau orang tahu bahwa saya melakukan hal yang seperti ini. Itu disebut dengan al-ismu. Ya. Jadi bermakna mengerjakan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut para ahli bahasa, al-ismu juga bisa bermakna al-kadhibu waz-zur. Perkataan al-ismu dalam Al-Quran juga bisa bermakna berbohong ataupun memalsukan ataupun menipu. Artinya seperti dalam sebuah ayat surat Al-Maidah ayat 63, laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbar an qaulihimul its. Seandainya mereka tidak dilarang, ya, oleh para ulama ataupun para alimnya, ya, dan juga para pembesarnya, agar mereka tidak berkata-kata dusta, ya, tidak berkata-kata bohong ataupun tidak berkata-kata yang berunsur penipuan, ya. Atau mungkin kalau istilah sekarang mengandung unsur hoax, ya, perkataan yang tidak benar. Itu makna lain daripada al-itsmu, ya. Jadi orang berbohong, orang menipu, ya, orang senantiasa berkata yang tidak benar, gitu. Maka itu sebenarnya dia sudah ataupun sedang melakukan sebuah dosa, ya, sebuah itsm. Makna yang lain dalam Al-Qur'an disebutkan al-ismu itu bermakna al-maksiat, ya. Sebagaimana dalam surah tadi, surah Al-Maidah ayat 2, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, ya. Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam kemaksiatan dan permusuhan, ya. Jadi dosa ataupun maksiat itu juga bermakna dosa ataupun ism. Jangan kamu tolong menolong, saling bantu membantu dalam kemaksiatan ataupun dalam dosa. Kemudian juga dalam makna yang lain, para ulama mengatakan al-ismu bisa bermakna al-kufru, ya. Ism ini bisa bermakna juga kekafiran. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi. Kamu kelak akan melihat mereka bersegera ataupun, ya, cepat-cepat, ya, dalam kekafiran. Ataupun makna yang lain, ya, menurut para ahli bahasa, al-ismu itu bermakna al-haram, ya. Kemudian juga bisa bermakna al-iqab wal azab, ya. Sebagaimana firman Allah, wa may yaf'al dzalika yalqa athama, ya. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan tersebut, maka dia telah masuk ke dalam iqab ataupun azab, ya, ataupun dosa. Itu makna ataupun istilah pertama untuk memaknai dosa dalam istilah Al-Quran ataupun istilah bahasa Arab. Yang kedua, yang bermakna dosa itu juga menggunakan perkataan az-zambu, dan ini mungkin yang lebih banyak, ya. Jadi al-itsmu itu juga bermakna dosa. Yang kedua az-zambu, ya, itu juga bermakna dosa, ya. Walaupun makna, ya, zambu itu makna secara bahasanya adalah ekor, ya, sesuatu yang ada di belakang hewan, yaitu ekornya, ya. Ataupun menurut Syekh Al-Jurjani dalam kitab ta'rifatnya,
Adzambu ini adalah ma yahjubuka anillahi ta'ala. Sesuatu perkara yang menyebabkan engkau terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi adzambu adalah perkara-perkara, sesuatu yang kita buat, sesuatu yang kita laksanakan dan itu menghalangi kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adzamb, ya. Jadi dosa, ya, dengan menggunakan perkataan adzambu, ya, itu lebih spesifik ditujukan kepada perbuatan-perbuatan pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ataupun menurut Syekh Al-Maraghi, ya, dalam tafsirnya, tafsir Al-Maraghi, beliau mengatakan adzambu adalah at-taqsir fil muamalah bainal abdi wa rabbih. Ya. Jadi adzambu ataupun dosa itu adalah ketika seseorang, ya, ketika kita kurang optimal, ya, ataupun terlalu menyepelekan dalam bab hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau seorang muslim, seorang mukmin, ya, muslimah, mukminah itu tidak bersungguh-sungguh dalam menjaga, dalam menjalin hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, nah, ini juga masuk dalam istilah adzambu, ya, berdosa. Ya, justru kita dianjurkan, ya, digalakkan untuk menjaga hubungan yang erat, ya, muraqabatullah, hubungan dengan Allah, kedekatan dengan Allah sebaik mungkin. Karena ketika hubungan kita dengan Allah rusak, ya, ketika kita hubungannya dengan Allah jauh, maka itu sangat rentan dan sangat mungkin kita akan terjerumus kepada adzambu, ya, kepada dosa itu sendiri. Ya, jadi adzambu perkataannya ataupun penggunaannya ini ditujukan lebih spesifik, lebih fokus ketika manusia jauh dari Allah kemudian menyepelekan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga semakin jauh dia dengan Allah, semakin jauh dia dengan aturan-aturan Allah, dengan hukum-hukum Allah, maka semakin dekat dia untuk melakukan adzambu ataupun dosa itu sendiri, ya. Ataupun dalam istilah para ulama yang lain dikatakan adzambu adalah al-a'mal al-mukhalafah ma'as syariah, semua perbuatan, semua amalan-amalan, ya, yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk mendapatkan uqubat, ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, itu istilah yang kedua untuk dosa, ya, dalam kalimat-kalimat yang dipergunakan dalam Al-Qur'an. Ya, jadi ada kata al-ismi atau al-ismu, itu juga bermakna dosa. Yang kedua al-dzambu, itu juga bermakna dosa. Walaupun al-dzambu lebih spesifik dosa yang dibuat oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ada istilah al-khati'ah. Al-khati'ah ini juga untuk menjelaskan tentang makna dosa dalam bahasa kita, ya. Walaupun para ulama mengatakan bahwa al-khati'ah ini adalah adz-dzambu al-maqsud al-mu'tamid ataupun al-mu'tamad, ya. Bahwa al-khati'ah ini adalah dosa yang disengaja, ya. Jadi namanya makanya dalam muqaddimah, ya, disebutkan bahwa al-insanu makanul khata', ya, wan nisyan. Manusia ini adalah tempatnya dosa, ya, tempatnya salah dan alfa, ya, menggunakan makanul khata' ataupun khati'ah. Karena memang kita, ya, terkadang memang sengaja melakukan kesalahan-kesalahan, walaupun kadang kita tahu, ya, kadang kita tahu itu dosa, ya. Ketika kita tahu bahwa yang namanya riba, ya, itu adalah bagian dari dosa, tapi kadang sebagian kita itu sengaja tetap, ya,
Bahkan seakan-akan menantanglah dosa-dosa gitu kan. Atau perkataannya dosa biar saya yang menanggung dosa itu gitu kan. Dia tetap melakukan ataupun terlibat dalam transaksi yang bernuansa riba itu. Ataupun tahu bahwa khamar, minuman keras itu adalah haram ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak di antara kita yang memang sengaja meminum-minumnya ya. Karena memang sudah kecanduan ya, untuk tidak tahan untuk tidak meminum susah ya, karena sudah terbiasa, akhirnya tahu bahwa minuman keras itu adalah haram, tahu bahwa banyak hal-hal yang diharamkan ya dalam makanan atau dalam minuman, tapi tetap ya, ketika sudah menjadi kebiasaan dan dia merasa bahwa udahlah toh dosa pun itu adalah saya yang tanggung ya, bukan orang lain yang tanggung. Ini namanya al-khati'ah ya. Manusia banyak sekali melakukan dosa dengan maksud dan dengan disengaja. Kemudian istilah yang keempat itu menggunakan perkataan as-sayyi'ah ya. As-sayyi'ah ya. Jadi istilah yang keempat itu menggunakan perkataan as-sayyi'ah ya. Apa itu as-sayyi'ah? As-sayyi'ah itu adalah keburukan. Para ulama mengatakan as-sayyi'atu adalah at-taqsiru fi huquqil ibad wa muamalatin nas. Sayyi'ah ini adalah lebih kepada buruknya perlakuan ataupun interaksi kita dengan sesama manusia. Jadi lebih spesifik kepada perlakuan yang buruk, kesalahan yang dilakukan antara sesama manusia. Kita melakukan sebuah kesalahan kepada saudara kita, sesama muslim ya, ataupun sesama manusia. Itu masuk kategorinya adalah as-sayyi'ah. Jadi baik al-ismu ya, baik al-dzambu, baik al-khati'ah, baik as-sayyi'ah, itu semua bermakna dosa dan itu wajib kita hindari. Karena tidak ada dosa yang baik ya. Semua dosa itu pasti buruk akibatnya, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain ya. Di antara beberapa awaid ataupun bahaya tentang dosa yang memang seharusnya kita hindari ya. Ini setelah kita memahami ya beberapa istilah-istilah dosa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka kita juga perlu paham tentang apa sih ya, bahaya dosa itu. Walaupun kita paham dan kita tahu bahwa setiap manusia adalah pasti bersalah, pasti melakukan dosa, illal ma'sum, kecuali baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain beliau, ya, selain para Nabi dan Rasul, manusia itu adalah semuanya sangat-sangat terbuka untuk melakukan kesalahan dan kealfaan ataupun dosa. Ya, untuk itu kita tidak menafikan dan tidak boleh bahkan kita wala nuzakki 'alallahi ahad. Kita tidak menganggap diri kita ini lebih baik, lebih suci dari orang lain. Ya, karena bahkan kita tidak tahu, ya, bahkan kita tidak tahu mungkin ada dosa-dosa yang mungkin tidak sengaja, tidak terasa kita lakukan ya, makanya kita perlu waspada tentang dosa ini ya. Di antara kewaspadaannya adalah apa sih bahaya-bahaya kalau kita melaksanakan dosa itu sendiri ya. Di antara bahaya-bahaya orang melakukan ataupun terbiasa dalam melakukan kemaksiatan ataupun dosa ya, menurut Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang pertama adalah beliau mengatakan al-man'u anil ilmi al-haqiqi. Orang yang berdosa, orang yang terbiasa melaksanakan kemaksiatan itu akan terhalang dari mendapatkan ilmu ataupun hakikat daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang biasa melakukan kemaksiatan ya, itu jangan harap dia akan mendapatkan ilmu Allah
ya. Ini ilmu hakiki ya, bukan ilmu yang sifatnya duniawi, tapi ilmu tentang ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul ya, ma'rifatul Islam, tentang hakikat-hakikat ilmu yang bermanfaat selama dia di dunia dan di akhirat ya. Itu hakikat ilmunya. Orang yang bermaksiat, orang yang senantiasa bergelimang dalam dosa, itu akan terhalang ya, sebelum dia kemudian mensucikan ataupun membersihkan dosa-dosanya. Dalam sebuah syair yang sangat indah, yang mungkin juga sebagian kita sudah ya, para ustadz ya, para alim, para santri mungkin terbiasa mendengar ya syair Imam Asy-Syafi'i ya, ketika beliau masih mondok, beliau masih pesantren ya, dikatakan bahwa beliau merasakan ya, sesuatu yang sangat berbeda ya, ketika tiba-tiba ilmu yang sedang beliau pelajari ya, matan-matan yang beliau sedang hafalkan, bahkan ayat-ayat Al-Quran yang beliau sedang murojaah, hadis-hadis Nabi yang beliau juga sedang dihafalkan, tiba-tiba susah untuk masuk, susah untuk dihafalkan. Menghafal ini tidak masuk gitu kan. Menghafal Al-Quran ini beliau segera bermuhasabah, dan curhatan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i adalah curhatan kepada sang guru, yaitu Imam Al-Waqi' ya, Imam Waqi' yang menjadi guru beliau pada waktu itu. Beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi ya, aku curhat ya, aku mengeluhkan kepada guruku Imam Waqi' tentang kenapa hafalanku tiba-tiba mentok gitu. Murojaah kadang malas gitu kan. Hafalan hadis tiba-tiba tidak nambah. Hafalan matan-matan yang lain juga kadang tidak nambah. Ini bagaimana seorang Al-Imam Al-Jalil, Imam Asy-Syafi'i ya, segera bermuhasabah. Mungkin para pemirsa, para hadirin, para hadirat sekalian yang ya, baik ini mungkin terasa oleh kita ya, karena kita punya kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu sampai kapanpun, ataupun mungkin juga kita punya putra putri yang masih dalam taraf belajar, mohon ya untuk terus dibimbing, untuk terus dimutabaah, dievaluasi bagaimana perkembangan keilmuannya. Jangan sampai ya, mereka sudah di awal-awal sudah tafarrug ya, sudah menyiapkan waktu untuk pesantren, untuk sekolah, untuk kuliah ya, tiba-tiba karena lemahnya kontrol dari orang tua ya, bahkan kita menjadi fasilitator untuk mereka melakukan dosa ya, diberikan gadget ya, handphone tanpa syarat gitu. Padahal ya, kita tahulah ya, dalam dunia pendidikan, dalam dunia ilmu, untuk anak-anak kita gadget ini ya, walaupun juga sebenarnya untuk kita juga sama gitu, ketika kita tidak bisa mengerem ya, membuatkan jadwal yang jelas ya untuk penggunaan gadget itu, kadang juga akan menjadi kontraproduktif dalam kehidupan kita. Ini untuk anak-anak kita lah yang mungkin masih bisa kita perbaiki gitu kan. Tiba-tiba anak-anak kita yang sedang pesantren, hafalan Qur'annya tidak nambah. Ya, kemudian hafalan-hafalan yang lainnya pun tidak nambah ya. Mungkin orang tua sebenarnya harus cepat mengevaluasi. Kenapa? Ya, jangan-jangan anak kita ya, atau mungkin juga bahkan kita, para orang tuanya mungkin asyik ya dengan perbuatan-perbuatan dosa yang kadang tidak sadar kita laksanakan. Imam Syafi'i menjelaskan dan mengajarkan. Kemudian apa jawaban Imam Waqi ketika Imam Syafi'i sebagai muridnya mengatakan, kok hafalan saya pada hilang gitu kan. Ini kita kadang-kala udah di atas 30-40 tahun, memang ya, sebenarnya ya, sampai usia berapapun menghafal Quran itu sangat-sangat mungkin untuk bisa diselesaikan. Jadi kita kadang mengkambing hitamkan usia gitu kan. Banyak ataupun ada ya beberapa orang tua di atas 60 setelah pensiun menghafal Quran, bisa
ya sampai menjadi hafiz ataupun hafizah. Ada bahkan di Gaza di Palestina itu ada seorang nenek-nenek yang ikut wisuda dengan para santri ataupun para pelajar SMA, sementara beliau usianya lebih kurang 80 tahun. Ya. Ini mengkambing hitamkan usia dan kita lupa bermuhasabah. Ternyata boleh jadi kita sedang menumpuk dosa. Jangan-jangan sampai nih surah Al-Fatihah yang menjadi rukun dalam sholat kita lupa ya, waliyahzubillah. Ataupun surat-surat pendek yang mungkin sudah terbiasa dalam sholat kita ya tiba-tiba lupa ataupun tiba-tiba tidak ingat ya. Ini jangan sampai dijadikan sesuatu yang biasa. Ini bahkan ya mungkin kita harus cepat bermuhasabah, mungkin ya, kita banyak lalai ya, banyak dosa-dosa yang mungkin lupa kita istighfari ya, sehingga menumpuk jadilah dosa itu menjadi dosa yang besar ya. Maka kata Imam Waqi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Nah, jawaban yang pas oleh Imam Waqi adalah cepat Syafi'i ya, kamu tinggalkan kemaksiatan ya. Wa qala i'lam bi annal ilma fadlun wa fadlullahi la yu'tahu 'asi. Wahai Syafi'i, ya kata Imam Waqi, ketahuilah bahwa ilmu itu adalah kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah kelebihan yang diberikan Allah kepada kita. Dan kemuliaan itu tidak akan Allah berikan kepada para pendosa. Nah, ini yang harus dijadikan kredit poin ya dalam bahaya dosa ini. Orang yang senantiasa ya, jangan sampai ini orang ya, bangga ketika melaksanakan dosa ya. Barang siapa yang melakukan dosa dengan tertawa, kelak dia akan masuk ke dalam jahanam dengan menangis ya. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, para hadirin hadirat sekalian, bahaya dosa ini adalah al-man'u 'anir rizqi wa dzikil umur. Para pendosa, orang-orang yang terbiasa tidak segera beristighfar ataupun mengevaluasi dirinya daripada dosa, maka Allah akan halangi daripada mendapatkan rezeki ya. Dan juga kehidupannya akan senantiasa terasa sempit ya. Permasalahannya akan senantiasa bertumpuk-tumpuk ya. Jadi ketika galau, ya, ketika tiba-tiba di rumah kita ini banyak sekali masalah-masalah, ini yang pertama adalah segera beristighfar. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian kita mengevaluasi bermuhasabah, ya Allah, saya tahu bahwa saya melakukan dosa. Ya, seandainya saya tidak sadar ya, dengan dosa ini, maka mohon ampunkanlah saya. Mungkin dosa itu besar, tapi saya tidak sadar. Mungkin dosa itu bahkan dosa syirik, saya pun tidak menyadarinya. Ya, Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa, ya, perbuatan syirik yang aku ketahui, dan daripada ya, meminta ampun daripada dosa syirik yang aku mungkin tidak ketahui perbuat, ya, dan enggak sadar. Ini adalah wirid yang senantiasa harus kita lantunkan pagi dan petang ya, untuk menjaga kita agar Allah tidak menutup keran rizki kita ya. Karena dalam surah An-Najm itu kan disebutkan bahwa Allah sebenarnya tidak menciptakan kefakiran ya. Wa annahu huwa agna wa aqna, wa annahu huwa agna wa aqna ya. Jadi yang Allah ciptakan itu adalah kekayaan dan qanaah, merasa cukup ya, bukan kefakiran ya. Jadi kalau orang merasa sudah berikhtiar, sudah berjibaku dalam kehidupannya, dalam usahanya, tetapi dalam tanda kutip ya, nggak cukup-cukup ya, ataupun terasa terus kurang ya, merasa artinya secara zahir memang miskin terus. Ini yang paling utama dan segera dilakukan adalah segera untuk bertaubat dan beristighfar.
Karena apa? Karena dia tidak tahu atau mungkin dia tidak sadar bahwa ada dosa yang belum dia istighfari. Ya, ada dosa yang belum dia istighfari dan harus segera diistighfari. Karena selama dosa itu belum dia istighfari, maka selama itu Allah akan halangi rezekinya. Ya, seret rezekinya. Jadi para hadirin sekalian, ya, insya Allah bahkan di saat-saat pandemi sekarang pun, ya, corona sekalipun, insya Allah ya, rezeki itu tetap Allah akan berikan. Jangan pernah meragukan Allah, jangan pernah meragukan bahwa Allah itu adalah Maha Pemberi rezeki, Ar-Razzaq. Tinggal kitanya berikhtiar sekaligus mengevaluasi diri untuk terhindar daripada perbuatan dosa. Ya, jadi yang membuat kita miskin itu sebenarnya bukan karena kita kurang ikhtiar ataupun kurang usaha. Di antaranya yang paling penting ada dosa-dosa yang lupa kita minta ampun kepada Allah, kemudian ya, kita merasa tidak berdosa, padahal itu adalah penghalang daripada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, disebutkan dalam firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, kalau kita bertakwa kepada Allah, yakin ya, Allah akan memberikan rezeki dari pintu ataupun dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Dalam setiap permasalahan hidup kita pasti ada solusinya ya. Tentang anak kita, tentang istri kita, tentang keluarga kita, tentang saudara kita, itu setiap diqin makhraja, setiap hammin farjan, setiap kegalauan pasti ada kabar gembira, setiap kesempitan hidup pasti ada solusinya. Yang ketiga, para hadirin hadirat sekalian, bahaya daripada kita melakukan dosa adalah bu'dun nafsi anillahi wal gharibu anhu. Para pendosa ini adalah orang yang akan merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan bahkan akan merasa asing. Ini kalau kita ya, mengajak orang untuk sholat, gitu, untuk berbuat kebaikan, tiba-tiba spontan jawabannya adalah saya malu ya, dan mungkin merasa asing dengan masjid, dengan mushola. Berarti apa? Ya, walaupun kita tidak harus kemudian menjustifikasi bahwa dia pendosa, intinya bahwa kita tahu bahwa orang ini sudah menumpuk, ya, sedang menumpuk kemaksiatan dan dosa-dosanya, dan yang paling penting dia belum bertaubat. Sehingga tadi perkataan yang spontan pun dia berkata saya malu, gitu kan, nggak pernah sholat ataupun jarang sholat, jarang ke masjid, ya. Bahkan merasa asing dan merasa menyendiri, gitu kan. Padahal yang menjadikan dia asing, yang menjadikan dia merasa sendiri, ya, malu, itu adalah dosa-dosanya. Ya. Untuk itu, para hadirin hadirat sekalian, ya, marilah di saat yang penuh keberkahan ini, dalam majelis ilmu ini, ya, kita bersama-sama untuk bermuhasabah. Mudah-mudahan Allah segera memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita segera menjadi orang-orang yang taibun, ya. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Ya. Orang yang kembali dari dosa-dosa itu ibarat orang yang tidak punya dosa. Ya. Masya Allah. Yang keempat, ya, orang yang senantiasa berdosa, yang senantiasa menumpuk dosa, ya, maka lambat laun dosa itu akan seperti kegelapan malam. Ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa setiap dosa maksiat yang kita buat, ya, kemudian tidak segera kita istighfari, maka itu akan menjadi ran, gitu kan, nuktah, menjadi satu titik hitam di hati kita. Ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak sekali-kali, tetapi itu adalah ran, itu adalah tanda hitam yang ditorehkan, ya, di atas hati-hati mereka
Karena apa? Karena perbuatan yang mereka lakukan mengingkari, melawan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ya kita berdoa pada ya Allah ya. Jadikanlah kami yang ketika berdosa kami segera sadar dan segera meminta taubat dan meminta ampun kepadamu. Sehingga ya, Allah belum sempat menorehkan titik hitam itu dalam hati kita. Karena dosa sekali lagi kalau tidak segera diistighfari, dimintai ampun kepada Allah, maka itu akan menjadi titik hitam. Dan semakin banyak titik itu, maka hati kita akan kelam seperti kelamnya malam, sehingga sulit untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan nasihat. Ya. Orang menasihati, ya sepertinya menyindir. Ya. Orang menasihati bukan diterima, ataupun mungkin juga diresapi, direnungkan, ya, walaupun tidak langsung dia terima saat itu, gitu kan. Ini malah langsung seakan-akan tidak terima, ya dia marah, gitu kan. Bahkan kemudian melontarkan kata-kata yang lebih pedas, gitu kan. Wah, sok suci menasihati saya, ya sok hebat, ya sok benar, sok dan sebagainya, gitu kan. Padahal yang menasihati kita, insya Allah orang itu adalah ikhlas, gitu kan. Cuma mungkin hati kitanya yang memang dalam keadaan yang sangat-sangat buruk, ya. Nauzubillah mungkin, gitu kan. Nauzubillah kalau ternyata hati kita sudah dipenuhi oleh ron tadi, gitu kan, titik-titik hitam tadi yang sudah memenuhi hati kita, ya. Kemudian dosa itu juga yang kelima menurut Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tad'ifu an-nafsi wal jism. Dosa itu kalau ditumpuk terus-terusan maka akan menyebabkan jiwa kita menjadi lemah. Bahkan badan kita pun akan menjadi lemah. Ya. Makanya dalam sebuah zikir wirid yang dimaksurkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ini doa ataupun wirid maksur yang intinya kita meminta kepada Allah untuk dijaga daripada hal-hal yang merusak, ya, merusak diri kita dari sifat lemah, ya, baik lemah hati kita, jiwa kita, bahkan lemah fisik kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kuat, ya, kuat fisiknya dan juga kuat spiritual hatinya. Karena apa? Karena senantiasa berdoa kepada Allah untuk mendapatkan hidayah dan juga taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang seterusnya menurut Imam Ibnu Qayyim, ya, maksiat, ya, ternyata maksiat-maksiat yang kita ataupun yang terjadi pada saat sekarang, ya, itu juga maksiat tersebut pernah dilakukan oleh umat-umat Nabi yang sebelum Rasulullah SAW. Contoh, ya, untuk sekarang ini ada istilah LGBT, gitu kan, lesbian, gay, gitu, transgender dengan biseksual. Itu orang-orang yang punya penyakit. Intinya bahwa kita tahu itu adalah orang-orang yang sakit, tapi mereka kadang tidak mau, gitu kan, disebut sakit. Ya, ternyata perilaku tersebut perilaku dosa jelas, gitu kan. Itu menyimpang daripada hukum-hukum Allah, menyimpang dari fitrah natural manusia, penciptaan manusia, ya. Manusia diciptakan berpasang-pasangan, ya. Ada laki-laki, ada perempuan, gitu kan. Ada siang, ada malam, gitu. Itu pasti ada hikmahnya. Ketika orang-orang yang masuk dalam pelaku ataupun pendosa, ya, grup, ya, LGBT ini, gitu kan. Ternyata ini adalah dosa yang pernah ada pada zaman Nabi Lot alaihi salam, ya. Dan kemudian dosa itu, ya, dilakukan oleh umat-umat yang seterusnya sampai kemudian umat yang sekarang pun juga punya penyakit dan dosa yang sama, melakukan perbuatan dan kenistaan yang sama, ya. Bahkan juga momen dan kondisi yang sama. Tidak mau disebut sakit,
padahal mereka adalah orang-orang yang sakit. Ya. Kemudian yang ketujuh, ya, Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa dosa itu juga akan menyebabkan akal menjadi berkurang. Al-ma'siyah tunqasu al-aql. Kemaksiatan yang kita timbun, yang kita buat, yang kita lakukan itu akan membuat akal kita menjadi berkurang, ya. Kurang akal. Orang yang senantiasa menumpuk-numpuk terus kemaksiatannya, kelak dalam kehidupannya dia akan menjadi orang-orang yang kurang bijak, ya, kurang pertimbangan, ya, bahkan ya mungkin yang menjadi drive, ya, dalam kehidupannya adalah dosa dan kemaksiatan. Bagaimana caranya mengambil harta orang lain dengan cara seakan-akan legal. Orang-orangnya ditindas, orang-orangnya mungkin dikriminalisasi, orang-orangnya mungkin dipenjarakan, gitu kan. Tetapi bagaimana cara untuk mendapatkan harta-hartanya, gitu. Dibuatlah peraturan-peraturan yang seakan-akan legal, tetapi intinya adalah ingin menguras dan mengambil harta-harta mereka. Ya, ini kadang orang-orang yang ashabul ma'asi, orang-orang yang terus-terusan bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan, itu yang mendrive mereka, yang mengemudikan mereka, itu ternyata adalah dalam tanda kutip, ya, akalnya yang kurang, akalnya memang yang sudah tidak normal, gitu. Sehingga kalau ini terjadi kepada orang-orang yang menjadi panutan kita ataupun panduan ataupun yang memimpin semua urusan-urusan kita, ini satu musibah yang besar dalam sebuah tatanan kehidupan peradaban masyarakat. Mudah-mudahan, ya, kita dipimpin, dibimbing oleh orang-orang yang mempunyai akal yang hanif, akal yang lurus, ya, orang-orang yang menjauhi, ya, maksiat-maksiat, dosa-dosa untuk diri mereka, karena ini berimbas kepada orang-orang yang dipimpinnya. Ya, jadi kalau orang-orang yang memimpin kemudian min ashabil ma'asi, termasuk orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, maka yakin kebijakan-kebijakan yang dihasilkannya itu adalah kebijakan-kebijakan yang rata-rata adalah prematur, bahkan, ya, jauh dari logika kemanusiaan yang umum sekalipun. Ya, yang ada justru adalah memeras, merampas, kemudian mengambil barang-barang orang-orang yang dipimpinnya, ya, dengan cara-cara yang sangat-sangat terdramatisir, gitu kan. Cara-cara yang sebenarnya ilegal, tapi dilegalkan dengan membuat peraturan-peraturan yang juga mungkin disahkan dan dibuat oleh mereka sendiri. Ini akibat ataupun bahaya daripada dosa maksiat yang senantiasa terus dilakukan, ya, dan tadi bahaya lagi kalau itu dilakukan oleh seorang pemimpin, seorang yang menjadi ataupun mendapatkan amanah untuk memimpin orang-orang lain, ya. Dan tentunya, ya, para hadirin hadirat sekalian, ya, tentunya sekali lagi, ya, tidak ada yang tidak mungkin, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri adalah mempunyai sifat ataupun asma min asmaul husna adalah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Maha Pengampun. Ya. Kalau kita mempunyai kelebihan harta, anugerah yang banyak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, harta kita di mana-mana, ya, diminta, ya. Kadang kalau keseringan, ya, orang meminta, membuat proposal dan lain sebagainya, kadang manusia mungkin merasa bosan, ini lagi gitu kan. Tetapi ternyata bagi Allah justru ketika keampunannya itu diminta oleh manusia setiap saat, setiap waktu, ya, setiap jam, setiap hari, justru Allah sangat suka dan Allah sangat senang. Allah sangat menyenangi orang-orang yang meminta keampunannya setiap saat. Ya, makanya ya, ada wirid lagi yang mungkin juga perlu diamalkan, ya, terus-terusan oleh kita semua para hadirin hadirat sekalian, pemirsa PKS TV Kota Tasikmalaya. Rasul dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari membuat
ataupun membuat satu panduan yang disebut dengan lafaz Sayyidul Istighfar. Ya. Bagi para pendosa kita lah, kita ibaratkan kita adalah, bukan ibaratkan, memang kita adalah para pendosa gitu kan. Marilah amalkan Sayyidul Istighfar yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita baca setiap pagi dan setiap petang. Ya. Apa itu Sayyidul Istighfar? Rasul mengatakan ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, barang siapa yang pagi harinya membaca ya, Sayyidul Istighfar ini ataupun siang atau petang harinya juga membaca gitu kan. Kalau dia membaca pagi kemudian meninggal pada siang hari, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan kalau dia membaca di petang hari dan meninggal pada malam hari, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Apa itu Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Itu lafaz daripada Sayyidul Istighfar yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang membacanya pada pagi hari seperti mana tadi disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, maka dia akan, kalau seandainya dia meninggal siang hari, Allah masukkan dia ke dalam surganya. Dan yang membacanya pada petang hari, ketika itu kemudian meninggal pada malam harinya, sama, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Jadi betapa mudah sebenarnya Allah memberikan jalan-jalan untuk para pendosa seperti kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin tidak layak bagi kita nih para pendosa yang mungkin setiap saat, setiap waktu masih melakukan dosa. Ya. Seakan-akan rahmat dan karunia Allah itu tidak betul-betul sangat tidak layak bagi kita. Tapi itulah ya sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Insyaallah barang siapa yang senantiasa mengikuti aturan-aturannya, ajaran-ajarannya, firman-firmannya, sunnah-sunnah Rasulnya, insyaallah dia akan terbimbing untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ya, pada sore hari ini ya, kajian kita pada hari ini ataupun pada sore hari ini tentang bahaya dosa, kemudian kita tutup dengan keutamaan beristighfar dengan tadi Sayyidul Istighfar, membuka dan mengingatkan kita semua ya bahwa intinya kita adalah makhluk yang pasti melakukan dosa dan kemaksiatan, dan itu pasti. Tetapi Allah adalah Khalik kita, Rabb kita, Tuhan kita yang Maha Pengampun. Maka ketika Allah memberikan pintu kemaafan itu, maka barang siapa yang bersegera memasuki pintu itu, maka insya Allah Allah akan masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barang siapa yang tidak mau masuk ke dalam pintu itu dengan tidak melakukan taubat, tidak beristighfar, tidak merasa salah, bahkan sombong dengan kesalahannya, maka berarti kata Rasul dia adalah termasuk orang-orang yang enggan ya masuk surga. Kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ya. Semua umatku insyaallah pada akhirnya ya, dia akan masuk surga kecuali yang enggan atau yang tidak mau. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan itu wahai Rasul? Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mentaati seluruh ajaran-ajaran syariat-syariat agama Islam ya, yang Allah turunkan dalam kitabnya dan aku sabdakan dalam sabda ataupun dalam hadis-hadisnya, maka dia masuk surga ya. Tetapi barang siapa yang tidak mau, berarti dia termasuk orang-orang yang enggan ataupun yang bermaksiat, yang senantiasa menentang perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Itulah orang-orang yang enggan masuk surga ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita rahmat, hidayah dan taufiknya untuk senantiasa menjadi hamba-hamba yang selalu ingat, selalu ingin
muhasabah, mengevaluasi perjalanan diri kita masing-masing dari detik ke detik, menit per menit, jam per jam, hari per hari, sampai di mana perjalanan kita di dunia. Karena perjalanan yang panjang yang tidak ada batasnya adalah perjalanan kita nanti ketika ada di alam akhirat. Demikian yang bisa disampaikan pada petang hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang mungkin belum berkenan. Bagi para pemirsa sekalian, mohon dimintakan kemaafannya kalau ada hal-hal ataupun kata-kata yang sesuai dengan apa yang Allah firmankan ataupun Rasul sabdakan, itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Wal afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu maghrib yang masih panjang. Yang dimaksud bismillahirrahmanirrahim ya, pertanyaan tentang karat ya. Karat itu yang tadi saya sebutkan di awal bahwa ketika orang senantiasa menumpuk dosa dan kemaksiatan ya, dan tidak segera beristighfar kepada Allah, maka Allah tuliskan ataupun Allah timpakan ke dalam hatinya karat ya, dalam istilah Qur'annya adalah ran. Jadi ketika Allah sudah menimpakan ran, berarti itu adalah dosa maksiat yang belum segera kita istighfari. Ya, karena kalau kita berbuat kesalahan, berbuat kemaksiatan, langsung kita sadar, astagfirullahaladzim ya Allah, saya lupa sudah berbuat seperti ini. Mohon ampunkan saya. Insya Allah kalau yang bersegera dan segera kita mintakan ampun kepada Allah, itu tidak ataupun tidak akan dituliskan sebagai karat. Tetapi ketika sudah lama ya tidak diistighfari atau bahkan gitu kan merasa itu bukan dosa, bukan kesalahan, maka itulah yang Allah tuliskan. Ya, jadi itulah bagaimana maha kasih dan sayangnya Allah gitu kan, masih menunggu ya. Menunggu apakah kita akan bertobat atau tidak gitu kan. Kalau bertobatnya terlalu lama ya maka ron ataupun karat itu sudah menempel dalam hati kita ya. Dan tidak ada sebagaimana kita tahu bahwa ketika besi berkarat itu juga ada penghilangnya ya. Insya Allah juga ron ataupun karat yang menempel dalam hati kita juga ada obatnya. Ya. Kalau dalam perkataan yang Tobo Ati itu siapa namanya? 5 perkara gitu kan. Obat hati itu ada 5 perkara ya. Yang pertama diantaranya adalah membaca Quran ya. Perbanyaklah dengan tilawatul Quran ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi ya. Ingat ya, perbanyaklah membaca Al-Quran karena dia akan menjadi pemberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat ya. Mari kita berlomba-lomba mengisi waktu luang kita dengan tilawatul Quran, baik tilawah bin nazar, membaca mushaf, ataupun kalau kita punya hafalan tilawah bil ghaib ya, tanpa membaca mushaf. Yang kedua berkumpul dengan orang saleh ya. Cari kawan-kawan yang bisa membawa
kita kepada kebaikan. Cari kawan-kawan yang mengingatkan kita kepada amal saleh. Ya, ketika azan, kemudian diingatkan, wah sudah azan, ya, mari kita salat ya di awal waktu, ataupun bersegera kita ke masjid untuk melaksanakan salat. Ya. Berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan bahwa kawan-kawan yang saleh, orang-orang yang baik yang kita berkumpul ketika di dunia, itu juga akan memberi syafaat ya, kepada kita di yaumil akhir. Kawan-kawan yang saleh itu ya, ketika berkumpul nanti di surga dengan amalan-amalan mereka, dengan rahmat Allah gitu ya, kemudian dengan amalan-amalan yang mereka buat, hilang salah satu atau salah seorang di antara mereka, itu spontan mereka menanyakan, kemana si fulan yang dulu bersama-sama kami, bersama dalam setiap kajian, bersama kami dalam salat berjamaah di masjid, dalam tilawatul Quran ya, dalam khataman Quran ketika bulan Ramadan, dalam berinfak, bersedekah. Ternyata di waktu yang lain ada dosa-dosa maksiat yang diperbuatnya, sehingga Allah hantarkan terlebih dahulu ke dalam jahanam. Waliyahzubillah. Dan itu kemudian menjadi rekomendasi ya, kemudian Allah memerintahkan malaikatnya, cari si fulan, karena kawan-kawannya menanyakan kehadirannya ketika mereka berada di surga, dan kemudian dicari dan ditemukan ada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian diselamatkan di antaranya karena syafaat ya, pertanyaan daripada kawan-kawan sahabat-sahabatnya ketika di dunia. Maka marilah kita banyak ya. Sekarang mungkin banyak kawan-kawan yang ketika waktu sekarang offline terbatas, kita perbanyak kawan-kawan online ya, yang membawa pada kebaikan. Ya, ataupun jadikan mediator kita ya, bersosmed ya. Kita punya Instagram, kita punya Facebook, kita punya berbagai macam sosial media, itu untuk menambah kawan, menambah silaturahim, plus ya, untuk saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian yang ketiga dengan salat malam. Ya, dengan salat malam. Wa minal laili ya, fatahajjad bihi gitu kan. Nafilatan lak asa an yakuna laka maqamam mahmuda. Jadi ketika sepertiga malam itu, maka bangunlah ya, karena disitulah tempat yang paling mulia dalam pandangan Allah untuk kita bermunajat kepadanya, kemudian meminta dan memohon segala permohonan dan permintaan kita, insyaallah makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bagian dari obat-obat karat gitu kan, untuk obat karat hati ya. Kemudian juga saum gitu kan, berpuasa ya, selain puasa Ramadan juga puasa sunnah ya, Senin Kamis, ataupun mungkin juga Ayyamul Bid bagi yang tidak ada halangan karena tidak sakit dan lain sebagainya, maka coba untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah. Itu juga akan melunturkan ya, karat-karat dalam hati kita. Tadi kemudian yang terakhir tadi dalam bentuk al-zikru wal wirid gitu kan. Senantiasa berzikir dan membaca wirid. Dan tadi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah jangan tinggal ya, jangan sampai tertinggal membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari ba'da subuh, ataupun di sore hari ba'da asar dan ba'dal maghrib, atau mungkin kalau terlambat sebelum tidur ya. Apa tadi doa ataupun Sayyidul Istighfarnya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, ya Allah ya, engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Khalaqtani wa ana abduk, engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku akan senantiasa tetap dalam aturanmu, dalam janjimu, sekemampuan yang aku bisa. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari perbuatan yang aku lakukan.
perbuatan buruk yang aku lakukan, dosa maksiat yang aku lakukan. Abu ulaka bi ni'matika alayya, aku mengakui, aku sangat faham ya, dan mengakui dengan nikmat yang begitu banyak yang telah engkau berikan kepadaku. Wa abu'u bidzambi faghfirli, aku juga mengakui aku adalah ataupun saya adalah hambamu yang banyak dosa ya, maka faghfirli, ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang pernah ya mengampuni dosa kecuali engkau. Ini adalah lafaz sayyidul istighfar yang para hadirin sekalian kalau boleh dan ya ditulislah di ruang tamu kita atau di ruang tempat tidur kita, kemudian kita baca ya, minimal pagi sekali, petang sekali ya, ataupun pagi 3 kali, petang 3 kali. Boleh juga pagi 10 kali, petang 10 kali. Ya, tidak di dalam hadisnya tidak disebutkan jumlahnya, tapi dibaca. Ya. Intinya semakin banyak insya Allah semakin baik. Nah, itu mungkin di antara yang boleh, yang bisa ya melunturkan karat-karat dalam hati kita. Ya, semoga ya penanya ataupun juga yang mendengarkan bisa istifadah daripada apa yang disampaikan tadi. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Oke, demikian mungkin mudah-mudahan sekali lagi apa yang sudah disampaikan ya bisa memotivasi khususnya bagi saya yang menyampaikan dan umumnya juga untuk semua hadirin hadirat yang mendengarkan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendengarkan firman-firman-Nya, sunnah-sunnah Rasul-Nya, kemudian mengikuti apa yang terbaik daripada firman-firman tersebut ya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.